Shalom sahabat RCK, selamat pagi. Wilujeng enjing kasadayana di tanah Pasundan. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada pada pagi hari ini. Mari kita menaikkan pujian sebagai bukti bahwa kita sangat mengasihi Dia, karena kita adalah anak-anak yang telah Dia tebus oleh pengorbanannya yang besar di atas kayu salib. Mari kita angkat pujian, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan dari hati, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, Aba. Cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ini
sehingga kami adalah anak-anak-Mu. Terima kasih anak perjanjian-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Oh Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, aku memuji-Mu. Aku memuji-Mu. Aku menyembah-Mu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. 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 Marinda beri. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami senantiasa boleh merasakan cinta dan kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami, melalui pertolongan Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Engkau adalah Bapa yang senantiasa memberkati kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, karena kami percaya dan kami bersyukur dan kami boleh mencintai Engkau dalam kehidupan kami, karena kasih-Mu yang besar senantiasa tercurah dalam kehidupan kami, dan kasih-Mu yang besar yang senantiasa membawa kami sebagai anak-anak Tuhan merasakan damai sejahtera Tuhan, merasakan pertolongan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan di dalam firman-Mu yang ajaib dan berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau ditaburi oleh bunyi firman Tuhan yang ajaib. Biarlah firman-Mu tersimpan, dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu dapat terus menuntun kami menjadi anak-anak Bapa yang senantiasa mengasihi dan mencintai Engkau lebih dari segalanya yang kami miliki dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima firman-Mu dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita bersyukur karena karya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus telah menjadikan kita sebagai anak-anak kerajaan-Nya.
Dan pada pagi hari ini, sebagai warga kerajaan Allah, kita telah dilengkapi agar kita menjadi berbeda dengan dunia ini, bahkan tatkala kita berdoa. Yakni kita tidak berdoa seperti orang-orang Farisi, bahkan seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan pada pagi hari ini, Tuhan Yesus memberikan kepada kita sebuah pola atau sebuah pattern di dalam kita berdoa. Mari kita baca ayatnya di dalam Matius pasalnya yang ke-6 ayat 9 sampai ayat 13. Sebuah ayat yang tidak asing bagi kita, tetapi ini merupakan sebuah pola yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kita sebagai warga kerajaan Allah. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, sahabat RCK, kalau kita memperhatikan 5 ayat yang telah kita baca, dan mungkin dari antara sahabat RCK banyak yang sudah menghafal ayat tersebut. Dan pagi hari ini kita akan melihat melalui 5 ayat ini, sesungguhnya bukan hanya kata demi kata yang kita ucapkan di dalam doa semata-mata, tetapi di dalamnya merupakan sebuah pola yang Yesus ajarkan ketika kita berdoa. Nah, mari kita lihat yang pertama, ayatnya yang ke-9 ini mengajarkan kepada kita tentang menghormati Bapa dan namanya yang kudus. Kemudian ayat 10 kita melihat di sana tentang doa untuk kemajuan kerajaan Allah dan kehendaknya di bumi. Ayat 11 yang ketiga adalah doa untuk kebutuhan fisik kita. Kemudian ayat 12 adalah doa untuk kebutuhan rohani kita, berupa pengampunan dosa dan perlindungan dari kejahatan. Kemudian yang kelima, ayat yang ke-13, itu mengajarkan kepada kita tentang memuliakan Tuhan. Jadi melalui 5 ayat ini ada 5 hal tentang pola berdoa. Yang pertama, menghormati Bapa kita. Yang kedua, berdoa untuk kemajuan kerajaan Allah. Yang ketiga, berdoa untuk kebutuhan fisik. Yang keempat, berdoa untuk kebutuhan rohani. Dan yang kelima adalah memuliakan Tuhan. Nah, setelah kita memahami bahwa kelima ayat ini merupakan pola berdoa, maka mari kita bertanya tentunya di dalam hidup kita, dalam hati kita masing-masing. Bagaimana cara kita melaksanakan pola doa ini? Kita akan mulai dengan poin yang pertama, yaitu menghormati Bapa dan namanya yang kudus. Sekali lagi di dalam ayat ini mengatakan, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Perhatikan, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu dimulai dengan menyebut Tuhan sebagai Bapa kami. Nah, sahabat RCK, para sarjana Alkitab sangat setuju bahwa di belakang kata Yunani pater
ya, kata Bapa di dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata pater. Nah, latar belakang kata pater ini adalah kata Aba di dalam bahasa asli atau bahasa Aram yang dipergunakan oleh Tuhan Yesus. Kita tadi sedang menyanyikan lagu Ya Aba Bapa. Aba itu adalah bahasa Aram, bahasa asli Tuhan Yesus. Nah, bahasa Yunaninya adalah pater. Kalau kita melihat kata pater ini adalah kata formal untuk seorang ayah atau seorang bapak. Sedangkan kata aba adalah kata yang dipergunakan sebagai atau dalam arti kata papa, ya. Jadi mungkin kita punya seorang ayah di dalam rumah, kita menggunakan kata papa menyapa mereka, ya. Sedangkan pater itu kata bapak sebagai kata formal. Misalnya ketika kita menghargai seseorang, ya, yang sudah cukup dewasa, memiliki kedudukan, kita menyebut bapak, begitu, ya. Tetapi kalau kita melihat kata bapak yang dipergunakan di dalam ayat 9 ini menunjuk kepada seorang ayah, seorang papa di dalam keluarga. Nah, ini berarti kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengajar murid-muridnya untuk memahami Allah yang kita sembah, Tuhan semesta alam yang sangat besar dan dahsyat itu sebagai seorang ayah kita di dalam rumah, sebagai seorang bapa kita, ya. Jadi bukan seorang bapa yang tidak ada hubungan keluarga, tetapi di sini Tuhan Yesus mengajarkan ketika kita menyebut Tuhan kita, menyebut Allah kita, maka relasi kita dengan Dia adalah sebagai seorang ayah, sebagai seorang papa di dalam keluarga. Berarti merupakan sesuatu relasi yang sangat pribadi dengan Allah kita. Relasi yang sangat dekat dengan Allah kita. Ya. Tuhan itu bukan sesuatu yang jauh. Tuhan itu Allah kita yang maha besar, Allah kita yang maha dahsyat, pemilik bumi, pemilik surga, pemilik langit dan pencipta semesta ini. Bukan Allah yang jauh, tetapi Dia adalah Allah yang dekat, Tuhan yang dekat. Karena Tuhan Yesus mengajarkan ketika kita berdoa, ketika kita memanggil Tuhan kita, dikatakan di sana, Dia mengajarkan kepada kita, sebut Bapa kami, Papa atau Ayah yang dekat dengan kita. Sahabat RCK, ketika kita merenungkan hal ini, bukanlah sesuatu yang amazing, bukan? Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Dia adalah Bapa kita. Allah yang pernah menyatakan dirinya dalam api dan asap, bahkan dalam kemuliaan yang sangat besar kepada bangsa Israel. Dia adalah Bapa kita. Berarti kata Bapa di sini adalah kata yang menunjukkan sebuah hubungan atau sebuah relasi dengan Tuhan kita, yaitu relasi antara seorang anak dan seorang ayah. Demikianlah ketika kita membangun relasi di dalam doa, maka ketahuilah bahwa kita memiliki hubungan yang sangat dekat, layaknya atau seperti seorang ayah dan seorang bapak di dalam sebuah keluarga. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-12, kalau kita membaca, dikatakan di sana, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah.
Dikatakan di sini bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka dikatakan kita disebut sebagai anak-anak Allah. Wow, luar biasa bukan? Ketika kita percaya kepada Dia sebagai Juru Selamat kita, maka kita memiliki sebuah identitas baru. Kita memiliki sebuah jabatan baru sebagai anak-anak Allah. Bahkan di dalam Galatia pasal 3 ayat 26 sampai 28 dikatakan, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Jelas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini karena iman kita kepada Yesus Kristus, maka kita semua adalah anak-anak Allah. Puji Tuhan. Nah, kalau kita melihat pada zaman Tuhan Yesus, Bapa ya di dalam Perjanjian Baru, ini mencakup sebuah konsep tentang perhatian, kasih, tanggung jawab, disiplin, harapan, dan impian bagi anak-anak. Bahkan rasa hormat dan otoritas serta berkat. Jadi kalau kita mendapati di sini, pada zaman Tuhan Yesus, seorang ayah di dalam keluarga itu sesuatu yang sangat dihormati, dan dia seorang ayah yang memiliki otoritas di dalam keluarga. Dia punya kuasa, dia punya otoritas untuk mengatur keluarga. Bahkan kalau kita melihat di sana, seorang ayah juga di dalam keluarga adalah seseorang yang penuh kasih dan penuh perhatian kepada seluruh anggota keluarga. Bahkan dia seorang figur yang punya tanggung jawab bagi seluruh seisi keluarga. Baik untuk memenuhi kebutuhan di dalam rumah tangga. Dia seorang yang bertanggung jawab. Dia juga seorang yang bertanggung jawab untuk kebahagiaan keluarga. Dia seorang yang bertanggung jawab bahkan untuk mendidik, mendisiplin setiap anggota keluarga. Sehingga seorang ayah pada zaman Tuhan Yesus di dalam sebuah rumah tangga itu merupakan sebuah impian bagi anak-anaknya. Karena seorang ayah itu sangat dihormati, sangat bertanggung jawab dan punya otoritas di dalam keluarga. Nah, mungkin sahabat RCK, kita adalah orang-orang yang tidak pernah memiliki figur seorang ayah. Kita memiliki kebutuhan, di rumah saya tidak punya ayah. Saya tidak punya seorang bapak yang mengasihi saya, yang memiliki tanggung jawab memperhatikan saya. Dan saya juga tidak pernah tahu tentang arti sebuah disiplin. Ketika kita menghadapi sebuah pendisiplinan, kita menjadi marah dan kita menjadi benci kepada orang-orang yang mungkin mendisiplin kita. Mengapa? Karena kita telah kehilangan figur seorang ayah di dalam rumah tangga. Mungkin kita dilahirkan tidak memiliki seorang ayah, atau kita mungkin dilahirkan di dalam sebuah keluarga di mana ayah kita adalah ayah yang tidak bisa menjadi harapan kita, menjadi impian kita. Kita mungkin melihat ayah kita seorang pemabuk, ayah kita seorang yang suka mungkin melakukan kekerasan di dalam rumah tangga terhadap ibu yang kita kasihi. Kita melihat ayah kita tidak bertanggung jawab untuk ekonomi di dalam rumah tangga atau lain sebagainya. Saya mau katakan, kalaupun saat ini kita memiliki
ayah seperti itu di dalam keluarga, ketahuilah bahwa Tuhan Yesus katakan bahwa Dia adalah Bapa kita yang baik. Di dalam ajarannya dikatakan kita menyebut Tuhan sebagai Bapa. Berarti, sahabat RCK, kita akan mendapatkan pemenuhan atas kebutuhan kita tentang seorang Bapa. Jadi kalaupun kita tidak memiliki seorang ayah yang bertanggung jawab, seorang ayah yang penuh kasih, penuh perhatian, dan memberikan kepada kita sebuah hari depan yang baik, ketahuilah bahwa kita, Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah seorang Bapa bagi kita. Seorang Bapa yang baik. Karena itulah Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, berserulah di dalam doa kita. Sebut Bapa kita, Tuhan kita sebagai Bapa kami. Sebut Tuhan kita sebagai Bapa. Kalau kita mempercayai bahwa Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, Dia adalah Tuhan semesta alam yang hebat dan besar, bahwa Dia juga tetap menjadi Bapa kita. Itu sebabnya sebut dengan iman bahwa Dia adalah Bapa kita yang baik. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang bertanggung jawab untuk masa depan kita, Bapa yang dapat dijadikan harapan dan impian bagi kita. Karena seorang Bapa, Dia akan selalu memikirkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Seorang Bapa, Dia akan menyediakan yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Seorang Bapa, Dia akan selalu menjadi Bapa yang bertanggung jawab di dalam memelihara kehidupan kita anak-anaknya. Bersyukur kita memiliki Tuhan yang adalah Bapa kita yang baik. Nah, selanjutnya sahabat RCK, Dia juga mengajarkan kepada kita ketika kita berseru kepada Allah, Dia mengatakan Bapa kami, bukan Bapa saya. Jadi tidak berfokus kepada satu orang. Kami itu berarti sebuah kelompok. Ya. Penyebutan kami ini berarti menunjukkan bahwa Tuhan telah mempersatukan setiap orang yang percaya dari berbagai etnis, dari berbagai budaya dan bangsa, dari manapun, sebagai satu Bapa, satu keluarga. Jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka semua dari suku Sunda, dari suku Batak, dari suku Toraja, dari berbagai macam suku manapun di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, siapapun yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah satu Bapa. Kita satu keluarga. Nah, di dalam kitab Efesus pasal 2 ayat 19 sampai 22 dikatakan di sana. Demikian juga kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Nah, sahabat RCK, firman Tuhan katakan bahwa kita adalah kawan sewarga dari orang-orang kudus. Kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Jadi semua kita yang percaya kepada Yesus, kita adalah satu keluarga di dalam Kristus Yesus. Kita saudara di dalam Kristus Yesus.
Sebagai saudara, firman ini mengajarkan bahwa kita sedang dibangun. Ya, jadi kalau sedang dibangun berarti kita sedang bertumbuh. Semua orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai anggota keluarga Allah, kita sedang dibangun di dalam Kristus Yesus. Supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang rapih. Rapi di sini berarti tidak berantakan. Rapi di sini berarti tidak kacau. Bagaimana kehidupan kita? Kalau kita menjalani hidup yang kacau, berarti kita sedang tidak dibangun. Kalau kita mendapati hidup kita berantakan, kita hidup mau tidak mau bangun jam berapa seenaknya, mau belajar tidak belajar, mau ke gereja berbakti tidak berbakti, no problem. Kata-kata kita, kata-kata yang mungkin berantakan. Kata-kata kita mungkin merupakan kata-kata yang kebun binatang. Kalau kita mendapati aspek hidup kita tidak rapih, tidak tersusun, hati-hati. Berarti kita sedang tidak memberi diri kita dibangun sebagai anggota keluarga Allah. Dan bersyukurlah ketika ada orang lain yang menegur kita. Ketika kita sedang menjalani hidup yang tidak rapi, hidup yang berantakan, hidup yang kacau. Mungkin ketika kita sedang menjadi pemabuk, perokok, kita ditegur oleh saudara, oleh orang-orang percaya lainnya. Bahkan mungkin oleh gembala, pemimpin kita. Bersyukur, berarti kita masih dianggap sebagai keluarga. Jangan marah. Jangan ngambek. Berarti kita dikasihi sebagai anggota keluarga Allah. Kalau kita mungkin pacaran bebas, kita hidup tidak rapi, tidak tersusun, kita seenaknya dalam berpacaran. Lalu kita ditegur, lalu kita dinasehati, lalu kita diingatkan oleh orang percaya lainnya. Bersyukur, berarti kita masih dianggap sebagai keluarga di dalam Tuhan. Tapi Anda perlu menangis, Anda perlu sedih ketika orang lain membiarkan kita. Waktu kita hidup tidak benar, waktu kita hidup kacau, waktu kita hidup sembarangan, waktu kita berkata-kata busuk, berkata-kata jahat dan kotor, berkata-kata kebun binatang, kita tidak ditegur. Justru kita harus sedih karena kita tidak dianggap sebagai keluarga di dalam Tuhan. Jadi sahabat RCK yang dikasihi oleh Tuhan, siapapun dan dimanapun saudara berada, kita adalah keluarga Tuhan. Tandanya bahwa kita sedang dibangun menjadi bait Allah rohani, di mana Allah mau tinggal di dalam hidup kita. Kita bersyukur karena sebagai keluarga Allah masih ada orang-orang yang ngingetin kita, yang masih menegur kita ketika mungkin kita tidak berdoa, ketika mungkin kita tidak berbakti kepada Tuhan, ketika mungkin kita menjalankan sebuah kehidupan yang sembrono. Ketahuilah itu bukti kasih yang diberikan kepada kita karena kita disebut sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, sangat bersyukur kita. Karena kita bisa menyebut Tuhan kita sebagai Bapa kami. Nah, pola yang diajarkan Tuhan Yesus ini bukan sekedar sebuah tata cara kita berdoa, ya, dengan menyebut Bapa kami yang di surga. Tetapi ketika kita menyebut Dia sebagai menyapa Tuhan kita sebagai Bapa, sapalah Dia dengan pemahaman yang sangat dalam bahwa kita ini disebut sebagai anak-anaknya. Bahwa kita ini ketika percaya kepada Yesus, kita adalah anaknya. Dia adalah Bapa yang penuh kasih.
Dan ketahuilah ketika kita menyapa Bapa kami, berarti kita mengakui persaudaraan satu dengan yang lain. Ya, orang-orang percaya satu dengan yang lain sebagai anggota keluarga Allah. Bahkan sahabat RCK, mari kita perhatikan di sana. Bapa kami yang di surga. Nah, jika kita merenungkan hal ini, kita melihat Allah kita itu sungguh tidak terbatas. Salomo yang membangun bait Allah berkata di dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 27, tetapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat engkau. Terlebih lagi rumah yang kudirikan ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan itu lebih besar dari ciptaannya. Dan penyebutan surga yang menjadi tempat kediaman Dia, ini menunjukkan agar kita dapat memahami keagungan tempat tinggal Tuhan kita. Salomo berkata, Dia adalah Allah yang sangat besar. Langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Allah. Sehingga di dalam ajaran Tuhan Yesus tentang doa, Dia menyebutkan kata surga, Bapa kami yang di surga, untuk menunjukkan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwa Bapa kita itu adalah Bapa yang sangat agung keberadaannya. Tempat tinggal Tuhan kita itu sesuatu yang sangat agung dan melampaui segala sesuatu yang sangat besar. Dengan demikian saudara, kita dapat merenungkan kebesaran Tuhan kita. Dan ini dapat memudahkan kita memiliki iman untuk meminta kepada Tuhan kita hal-hal yang tampaknya sulit bagi kita. Mungkin kita memiliki papa yang tidak kaya, tidak hebat, seperti papa-papa dari teman-teman kita yang lain. Sehingga pemahaman kita tentang Bapak itu, Bapak kadang tidak mampu mencukupi apa yang kita butuhkan. Tetapi ketahuilah, ketika Tuhan Yesus mengajarkan Bapa kami yang di surga, kata di surga itu menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah di dalam Kristus Yesus adalah seorang Bapa yang memiliki keagungan, kebesaran yang luar biasa. Bahkan dia mengatasi segala langit. Berarti dia adalah Tuhan kita yang sangat ajaib. Dan kita perlu percaya, kita perlu memiliki iman kepada Dia sebagai Bapa yang sangat luar biasa. Sehingga kalau hari ini mungkin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, memiliki hal-hal yang sulit di dalam hidup saudara. Masalah-masalah yang sulit. Apakah itu pemenuhan kebutuhan ekonomi, masa depan yang gak tahu, begitu mau jadi apa kita nanti. Ketahuilah bahwa Bapa kita itu Bapa yang sangat besar. Dia sanggup menolong kesulitan-kesulitan kita. Mungkin orang lain tidak mampu menolong kita, tetapi Bapa kita mampu. Dia punya kuasa yang tidak terbatas. Selanjutnya di dalam ayat 9 ini bagian terakhir, selain kita berkata Bapa kami yang di surga, dikatakan juga di sana, dikuduskanlah namamu. Kata dikuduskan menggunakan kata hagiazo, berarti memperlakukan sebagai yang kudus, sebagai yang hormat. Mengapa Tuhan Yesus memasukkan konsep dikuduskan dalam versi doa yang diajarkannya? Karena kalau kita hanya mengenal Allah kita sebagai Bapa, tanpa memahami bahwa Dia adalah Bapa yang perlu dikuduskan, Bapa yang perlu dihormati, Dia perlu diperlakukan sebagai pribadi yang dihormati dan pribadi yang kudus, maka kita akan memahami Bapa kita itu sesuatu yang seenaknya kita perlakukan
sama seperti pemuda remaja atau anak-anak memperlakukan bapaknya dengan tidak hormat, seenaknya. Kalau orang Sunda bilangnya culangung kepada orang tua. Nah, makanya ada keseimbangan di dalam ayat ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, dihormatilah namamu. Ya. Jadi selain kita mengenal dia seorang bapa yang penuh kasih, bapa yang sangat baik, kita juga mengenal bahwa dia seorang bapa yang kudus dan dimuliakan. Jadi Tuhan Yesus mengajar kita untuk memanggil Allah Bapa kita dan mengenali tempat kediamannya itu yang mulia dan menghormati dia. Makanya dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, sebab Tuhan itu adalah kudus. Jadi ungkapan dikuduskanlah namamu mengajarkan kepada kita bahwa dia adalah seorang bapa yang patut dihormati, bapa yang patut disegani. Selain dia juga bertindak sebagai bapa yang penuh kasih, yang memperhatikan kita sebagai anak-anaknya. Jadi sahabat RCK, pada pagi hari ini kita belajar pola yang pertama. Ketika kita berdoa, datanglah dengan iman bahwa kita adalah anak-anaknya. Datanglah dengan iman bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang akbar, yang besar. Bahkan langit pun tidak dapat memuat dia. Tempat kediamannya di sorga menunjukkan kebesaran Allah kita. Datang dengan penuh iman bahwa dia Allah yang besar, yang sanggup menolong kesulitan-kesulitan kita, bahkan kesulitan yang tidak mungkin kita dapat selesaikan. Dan datanglah dengan penuh hormat. Kuduskan namanya, kuduskan pribadinya, kuduskan otoritasnya, kuduskan karakternya. Karena nama di sini adalah onoma, menunjukkan seorang pribadi dengan otoritas, karakter, dan aktivitas. Pribadi, otoritas, karakter, dan aktivitas yang sangat besar, yang patut dihormati dan patut kita segani. Saya yakin kalau kita datang kepada dia pada pagi hari ini sambil memiliki percaya dan iman bahwa dia adalah seorang bapa yang baik, seorang bapa yang penuh kasih kepada kita, dan seorang bapa yang patut kita hormati dan patut kita hargai karena dia sangat agung dan sangat mulia. Maka apapun masalah kita dapat kemukakan kepada dia tanpa penuh keraguan bahwa dia pun akan memberikan kepada kita pertolongan pada waktunya. Terpujilah Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada dia di dalam doa kita. Kita naikkan pujian kepada dia, sapalah dia sebagai Bapa kita yang baik. Kalau tadi mungkin kita menyapa dia tidak disertai dengan iman, tapi pada pagi hari ini di dalam masalah yang kita hadapi, datanglah dengan penuh iman kepada dia. Sapa dia dengan kata Bapa, karena dia memang adalah Bapa kita. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ketika kita percaya kepada namanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut sebagai anak-anak Allah. Dan ketahuilah, sebagai anak, kita tak akan pernah dibiarkan oleh Bapa kita. Dia akan memeliharamu. Dia akan mencukupi segala yang kau butuhkan. Bahkan dia akan menolong kita saat kita sedang mengalami kesulitan. Dia akan memberi pertolongan pada waktunya. Bahkan dia akan terus mengajari kita agar kita dapat
menjadi anak-anak yang dewasa dan menyatakan kemuliaan kepada dunia ini. Mari sebut dengan penuh iman bahwa Dia Bapa kita yang baik. Bapa, Engkau baik, Bapa. Bapa, baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau dengan penuh iman. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan Bapa. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta
hanya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tetapi Engkau juga adalah Bapa kami yang baik. Kami bersyukur karena kami boleh mengenal-Mu sebagai Bapa. Kami percaya Engkau memperhatikan kami, Engkau mengenal kami sampai kedalaman hati kami. Apapun yang dibutuhkan, apapun pergumulan dari seluruh sahabat RCK yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kami percaya tangan Tuhan yang penuh kasih akan selalu terulur, memberikan pertolongan kepada kami, menyelesaikan masalah-masalah kami yang terlalu rumit untuk kami selesaikan. Bahkan mungkin ada di antara sahabat RCK yang saat ini sudah menyerah kepada keadaan, kepada masalah. Pagi hari ini kami berdoa kepadamu, ya Tuhan Yesus, Bapa kami yang baik, jamahlah mereka di dalam nama Yesus. Ulurkan tangan-Mu, ulurkan tangan-Mu yang berlubang paku, yang pernah menyelamatkan kami dari dosa, menyelesaikan setiap masalah-masalah yang dihadapi oleh seluruh saudara-saudara seiman kami, dimanapun mereka berada pada saat ini dan mendengarkan program RCK ini. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan, lawatan Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Tuhan, Engkau yang berperang bagi kami, sehingga Engkau menyelesaikan setiap masalah-masalah kami. Bahkan Engkau memberikan penyediaan bagi segala sesuatu yang kami butuhkan di dalam nama Yesus, sehingga kami tidak akan kekurangan satupun yang baik. Tuhan membuka jalan, mencurahkan berkat bagi kami, sehingga kami adalah anak-anak yang dipelihara oleh Tuhan dengan segala berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kalau ada di antara sahabat RCK yang sakit pada saat ini, kami juga berdoa di dalam nama Yesus, kesembuhan boleh menjadi milik mereka. Pemulihan bagi setiap relasi-relasi di dalam keluarga, hubungan suami dan istri, orang tua dan anak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberikan damai di dalam rumah tangga dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Tuhan membuka jalan bagi pemuda remaja yang sedang mencari pekerjaan di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan hikmat, kecerdasan kepada mereka yang sedang studi di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, apa yang kami minta dan kami doakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengabulkannya buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur. Berkati radio RCK ini Tuhan, agar menjadi radio yang dapat memberkati, yang dapat memberikan siaran-siaran yang bermutu, sehingga radio ini dapat dipakai untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mereka yang mengoperasionalkan, pengurus radio ini juga Tuhan berkati di dalam nama Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Ini doa yang kami naikkan kepadamu di dalam anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Amin.